Halo Soul Buddies, selamat datang di YouTube channel Benevolence. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe untuk bisa nonton semua video-video yang berikutnya dan juga yang kemarin-kemarin. Nah, hari ini aku happy banget ketemu sama Soul Buddies lagi. Kita akan membahas tentang fakta-fakta seputar healing. Ada fakta-fakta yang aku pahami tentang kata healing itu sendiri. Kenapa sih aku membahas ini? Karena sebenarnya perjalanan healing kita itu banyak diwarnai dengan inauthentic feeling. Contoh nih ya, kadang kita merasa udah heal, kita lega gitu. Kita ngerasa udah heal, tapi ternyata di dalam perjalanan kita ke-trigger dengan satu hal kecil yang mengingatkan kita pada trauma dan luka yang kita punya. Gak taunya kita belum bisa merasa tenang dan belum bisa merasa damai. Masih ada perasaan gak enak di sini. Lalu misalnya nih yang kedua, pernah gak Soul Buddies nemuin ada orang yang memang merasa dan mengatakan bahwa dia sudah heal tentang sesuatu, tapi ternyata Soul Buddies menemukan dia hanya mengcover dan menutupi luka dan traumanya itu karena dia benar-benar gak kuat untuk memprosesnya. Itu toxic positivity, itu spiritual bypassing. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa healing itu sendiri complicated gitu, nggak sesimpel itu. Makanya aku mengumpulkan 8 fakta tentang healing yang mungkin bisa menjadi bahan journaling teman-teman. Apakah Soul Buddies ada di fase ini atau tidak gitu. Tonton terus video ini kalau ini resonate buat orang-orang yang memang sedang ada di tahap healing. Silakan di-share dan jangan lupa journaling ya. Siapa tahu ada hal-hal yang mengemuka yang bisa membantu perjalanan healing Soul Buddies. Aku yakin kalian pernah dengar omongan the mind replace what your heart wants to heal. Jadi ketika kita punya intensi untuk menyembuhkan sesuatu yang pernah terjadi di dalam hidup kita secara emosi, entah itu trauma atau luka masa kecil gitu. Ketika kita mau menyembuhkan itu dan memaafkan hal tersebut supaya kita menjadi orang yang lebih baik di depan sana, kita tidak serta-merta sembuh. Ini, otak kita akan memutar semua kejadian menyakitkan yang menjadi alasan kenapa kita mengubur momen itu, kenapa kita mengubur hal tersebut di layer-layer di dalam diri kita. Sehingga dia muncul ke permukaan untuk kita sadari, untuk kita terima, untuk kita embrace perasaannya, untuk kita biarkan datang, dan pada akhirnya kita proses untuk kita sembuhkan. Makanya kenapa ketika orang pertama kali berjalan di healing journey-nya, yang dirasakan adalah drain, putus asa, sedih, diskoneksi, dan pengen kabur. Terdengar sangat menyakitkan, jadi kita takut untuk menjalaninya, tapi percayalah, itu step-step yang harus kita lewati untuk sampai ke ujung jalan healing sana. Fakta yang pertama, healing itu nggak instan. Kita tahu banyak sekali metode healing yang sekarang ada dan dilaksanakan secara kolektif maupun secara personal one-on-one. Bisa dengan coaching, bisa juga dengan holistic healing yang juga melibatkan banyak practitioner dan juga fasilitator. Sebagai contohnya aku juga seorang fasilitator yin yoga, dan biasanya dengan yin yoga kita bisa memproses trauma yang terjebak di fascia di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan crystal healing yang aku juga lakukan. Itu adalah metode untuk membuat kristal itu
mempunyai vibrasi yang pada akhirnya menyeimbangkan cakra-cakra di tubuh kita sehingga tubuh kita melakukan self-healing yang diperlukan. Jadi sebenarnya banyak sekali metode healing yang sudah ada saat ini, tapi yang paling ultimate adalah konsistensi dari diri sendiri. Makanya tadi aku bilang healing itu tidak instan. Nggak bisa tuh yang namanya datang sesi healing 1 kali terus habis itu tiba-tiba kamu udah sembuh gitu aja gitu. No, it doesn't work that way, absolutely. Lalu yang kedua, healing is messy. Kita sering banget nih dengar kalau lagi mau jalan-jalan ke Bali, lagi mau jalan-jalan ke luar negeri, biasanya dibilangnya kita mau healing. Ya gak salah sih, healing keluar dari cuaca yang buruk misalnya, atau kondisi yang nggak menyenangkan di rutinitas kita. Tapi itu lebih tepat dibilang refreshing sih sebenarnya, karena menyenangkan kan. Sementara healing is messy. Healing itu benar-benar nggak menyenangkan kalau misalnya kita benar-benar mengembody, benar-benar mendalami semua luka yang perlu kita sembuhkan. Bahkan kadang saking berantakannya dan complicatednya proses healing itu tuh kita itu seringnya merasa bahwa kita tuh kok kayak balik lagi ya ke square one gitu. Kita kayak nggak jalan, kita kayak jalan di tempat. Apakah kita benar-benar ada di proses healing? Rasanya kok kayaknya perasaan gue ini sama hancurnya gitu dengan perasaan gue beberapa bulan yang lalu gitu. Kayak waktu belum healing aja gitu. Perasaan itu akan datang. Karena healing is complicated, healing is messy. Tapi jangan sedih, soul buddies. Proses healing memang demikian. Kadang kita merasa bahwa kita jalan di tempat, kita nggak maju dan kita nggak berproses dengan benar. Ternyata setelah kita lihat dan kita renungkan di dalam meditasi misalnya, kita lihat lagi ke diri kita yang benar-benar belum tap into the healing journey, kita bisa benar-benar merasakan betapa berbedanya kita waktu itu dengan kita saat ini. At least awareness dan consciousness kita sudah pasti berbeda. Dan itu yang penting dalam proses healing. Karena ketika kamu mengetahui apa yang perlu untuk disembuhkan, kamu sudah ada di dalam perjalanan healing itu. Kamu nggak di awal lagi, bahkan kamu udah di tengah gitu. Jadi santai aja, sabar, karena healing emang tidak instan dan healing is complicated and messy. Yang nomor 3, ini adalah hal yang aku renungkan. You are healed when you are ready. Jadi kamu disembuhkan atau kamu sembuh ketika kamu sudah siap. Apa maksudnya? Nih, kadang-kadang kita diproyeksikan dengan trigger yang membuat kita sangat sakit hati atau sangat merasa kehilangan atau merasa sangat tidak berguna atau sakit. Apapun your basic fear itu mengemuka. Dan kita berpikir bahwa masalahnya ya ada di orang itu. Ya orang itu tuh yang memproyeksikan perasaan itu ke kita. Ya berarti permasalahannya adalah saya dan dia, atau saya dan kondisi ini, atau saya dan hal yang tidak bisa saya selesaikan ini gitu. Yang perlu kalian tahu soul buddies, ketika trigger datang dari orang tertentu atau dari permasalahan tertentu, sebenarnya itu adalah trigger yang bisa jadi masalahnya bukan yang di sini, tapi jauh di belakang sana. Gitu. Bisa jadi itu permasalahannya ketika kita kecil. Atau mungkin kalau percaya past life, this is something that you couldn't finish at the past. Terus ke-trigger di sini dan jiwa kita merasa tidak nyaman. Nah, itu artinya apa? Artinya meskipun yang ke-trigger itu adalah A dan kita mau nyembuhin trauma A, tapi yang ready untuk disembuhin itu yang C. Jadi triggernya yang mirip, tapi yang siap sembuh yang ini dulu gitu. Akhirnya ketika trigger ini datang terus,
kita akan mempunyai pemahaman bahwa apalagi yang diproyeksikan dari si trigger ini nih untuk aku. Kita akan punya pemahaman lebih luas gitu. Permasalahannya nggak cuma tentang aku dan dia sedang memproyeksikan apa saja yang bermasalah di dalam diriku. Nanti mengemuka sendiri apa yang siap untuk disembuhkan. Nggak usah dicari-cari, soul buddies. Tenang aja, karena pada saat kita ke-trigger, jiwa kita yang memberitahu mana nih yang siap untuk dikupas. Healing itu kan seperti lapisan bawang. Kita mengupas layer by layer. Satu layer udah siap dikupas, kita bisa kupas. Kita nggak mungkin kan tiba-tiba loncat ke layer paling dalam, nggak bisa. Karena dia nggak siap untuk dikupas, masih ada yang luar-luarnya gitu. Nih, anggap aja si trigger ini adalah layer paling dalam. Kita mau trigger ini kita sembuhkan bersama dengan permasalahannya, tapi ternyata yang siap untuk disembuhkan adalah yang di sini. Triggernya aja yang datang mirip, tapi masalahnya yang di sini yang siap disembuhin. Gak apa-apa, jalan dulu ke sini, sembuhin yang ini. Begitu yang ini sudah siap sembuh, tenang aja. Masih ada banyak layer berikutnya yang menjadi pekerjaan rumah kalian, soul buddies. Fakta yang keempat, di dalam healing journey kalian, soul buddies, permasalahan kan banyak, trauma juga banyak. Nah, perhatikan baik-baik. Kalian akan diberikan satu kasus yang benar-benar membuat diri kalian sadar bahwa kasus tersebut sudah berhasil kalian sembuhkan. Yang manapun itu, sadarilah bahwa satu kasus itu adalah your blessing to taste what it feels to be really healed. Kenapa ada kasus yang benar-benar dikasih tahu bahwa ini tuh kamu udah sembuh? Kenapa? Supaya kamu punya perbandingan dan supaya kamu tahu rasa sembuh itu tuh kayak gini. Nih, ada satu trauma, terus triggernya datang, dan tiba-tiba kamu udah ngerasa baik-baik aja, kayak udah gak apa-apa, sudah bisa berdamai dengan hal tersebut. Lalu kamu kayak agak shock gitu loh, kayak wah, kok gue bisa ngerasa baik-baik aja ya? Jangan kaget, itu artinya kamu udah sembuh untuk kasus itu. Sehingga gunanya apa? Kamu bisa tahu, oh rasa sembuh tuh kayak gitu. Jadi ketika kamu dihadapin dengan the major trauma of your life nih yang sedang kamu berusaha untuk hadapin, kamu tahu kamu udah sembuh apa belum. Kamu tinggal tarik aja perasaannya, sama nggak dengan perasaan waktu kamu merasa yang ini udah sembuh. Ketika masih ada perasaan yang masih ngeganjel, oh berarti belum sembuh nih, karena rasanya belum seperti ini, setenang ini, sedamai ini gitu. Jadi hal itu diberikan kepada kalian sebagai blessing dan sebagai perbandingan. Kamu boleh membandingkan dirimu dengan dirimu, bukan dirimu dengan orang lain. Jadi perjalanan hidupmu bisa kamu bandingkan betapa kamu sudah berjalan dan berproses dari yang waktu itu ke yang waktu ini. Jadi itu adalah hal yang baik yang bisa kalian jurnal, soul buddies. Fakta yang kelima, di dalam healing journey, ketika kamu berusaha menyembuhkan sesuatu, percayalah, you will never be alone. Once you ready and you tap into your healing journey, this universe will conspire and give you a friend along the way. Jadi ketika kamu sudah konsisten nih, aku mau menyembuhkan luka dan trauma ini karena sudah sangat mengganggu dan rasanya sudah siap nih untuk disembuhkan gitu. Jangan takut, di dalam perjalanannya kamu akan selalu menemukan teman atau bahkan soul families yang sedang juga berjibaku dengan hal yang mungkin sama, dengan hal yang sedang kamu usahakan untuk bisa lepas dan sembuh. Hal-hal seperti ini adalah hal yang secara otomatis diberikan oleh semesta kepada kita. Jadi kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu merasa terasing sendiri. Of course, pada saat kita terdiskoneksi dan memutuskan untuk kita berjalan untuk penyembuhan, kita pasti merasa sangat kesepian. Tapi percayalah, dalam perjalanannya kita akan menemukan teman seperjalanan. Fakta yang keenam,
aku mau ngomong tentang ketika kita udah beneran sembuh akan suatu hal. Ketika kita sembuh dan ketika kita mulai sembuh lah ya, kita akan merasa cepat bosan, Soul Buddies. Bingung gak? Kita akan merasa sangat gampang banget bosen dan ngerasa kayak banyak waktu kosong terbuang tidak berguna. Kenapa? Tahu gak sih, ketika kita berusaha untuk sembuh, ketika kita ada di dalam perjalanan healing dan kita ke-trigger terus-menerus, bahkan mungkin setiap hari kita ke-trigger, kita benar-benar memasang shield gitu ya. Kita tuh benar-benar memasang baju zirah gitu untuk tiap hari ke-trigger dan harus terus bergelut dengan perasaan yang sama setiap hari, setiap waktu. Sampai pada akhirnya kita punya formula bagaimana caranya kita menyembuhkan diri kita gitu ya. Nah, dalam fase itu tuh, dalam momen kita selalu bertarung itu, kita tuh selalu ada di survival mode. Jadi hormon kita tuh terus kepompa untuk terus bisa bertahan. Karena itulah kita sudah terbiasa gitu untuk menghadapi serangan dari kanan, kiri, depan, belakang. Oh, trigger tentang trauma A, trauma B, trauma C. Kita tuh udah terbiasa untuk terus-terusan menangkis. Kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang kita menang gitu ya. Itu kan badan kita, diri kita, otak kita itu ada di survival mode. Nah, sedangkan pada saat akhirnya kita melepaskan semua itu, terus kita akhirnya merasa sembuh dan healed, otomatis kita nggak lagi ada di survival mode. Sementara si survival mode ini udah jadi kebiasaan kita setiap hari, bahkan kita berpikir itulah diri kita gitu loh. Nah, sehingga kita ketika sudah tidak ada di survival mode, kita lebih relax, lebih bisa at ease. Tapi disitulah kita jadi bingung, kita jadi bosen. Kok hidup gue gini-gini aja sih? Yang bener aja kemarin kayaknya seru banget. Ya seru karena perang gitu ya. Tapi ternyata begitu udah sembuh, justru kamu diminta untuk slow down, relax. This is what happened when you don't know that you're actually already healed. Jadi ketika kamu udah cepet bosen nih, tuh mungkin kamu sedang proses penyembuhan, guys. Jadi tenang aja, itu bukan karena kamu demotivasi. Kamu perlu menyadari apa nih yang udah aku lepaskan dan mungkin sudah terlepas secara penuh. Yang ketujuh, semakin menarik nih. Jadi kan tadi aku bilang ketika kita beneran udah heal, tiba-tiba kita jadi gampang bosen gitu ya. Nah, lanjutannya adalah karena kita jadi bosen dan kita udah heal, energi yang tadinya tersimpan untuk survive itu akhirnya dialihkan menjadi energi kreativitas. Sakral cakra kita aktif, throat cakra kita aktif, heart cakra kita aktif. Lebih baik lagi daripada waktu kita di survival mode. Sehingga apa? Banyak akhirnya orang-orang yang sudah healed atau di dalam perjalanan untuk healing dan sudah berproses gitu, akhirnya menciptakan banyak karya, buku self-development misalnya, program coaching misalnya, metode healing, menemukan metode healing misalnya, mentoring kepada orang-orang yang mungkin sejalan dengan dia kemarin-kemarin gitu. Makanya semua practitioner dan coach dan fasilitator holistic wellness being berasal dari luka, berasal dari trauma. They have to work on their healing part journey first sebelum akhirnya membantu orang lain untuk healing juga. Kira kita sampai ke yang ke-8. Fakta tentang healing yang ke-8 adalah selalu disertai tes. Jadi, ketika kita sudah merasa heal dan ketika kita sudah merasa lebih enteng, ketika kita sudah merasa lebih ringan rasa batin kita ini, ketika kita sudah okay, I'm ready to tap into my creativity consciousness misalnya. Nah, jangan kaget di dalam perjalanannya akan banyak tes.
Tesnya bisa jadi banyak trigger yang serupa. Tesnya bisa jadi orang lama yang kita pikir sudah kita maafkan datang lagi dan ternyata kita ke-trigger gitu. Tesnya bisa jadi ketika kita memang merasa sudah heal, lalu kita dites dengan kesombongan. Apakah mereka yang belum healed ini nggak tahu caranya dan cuma aku yang mengerti dan memahami caranya? Hati-hati guys, jebakan spiritual. Jangan lupa nonton ya, aku udah pernah bahas juga tentang jebakan spiritual, tentang spiritual ego ini. Jadi, kita akan selalu dites dan tesnya juga banyak macamnya. Spiritual ego, trigger, banyak banget. So, always be grounded. Selalu aware, conscious, dan grounded. Karena dengan demikian kita benar-benar bisa paham kapan kita perlu untuk memanfaatkan euforia, kapan kita perlu netral, dan kapan kita perlu sedih sewajarnya. Itu yang mau aku jelaskan di dalam Healing Facts. Ada 8 healing facts yang tadi aku jelaskan. Semoga ini berguna dan semoga journaling kalian tentang 8 fakta healing tadi itu resonate ya, Soul Buddies. Siapa tahu dari situ kamu bisa membuka satu pintu lagi untuk masuk ke tahap berikutnya. Semoga semuanya bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.